Assalamualaikum sahabat Syifaul Kolbi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah memilih video ini di antara begitu banyak video lain yang bisa saja kamu tonton. Tapi pada akhirnya kamu berhenti di sini, kamu membuka video ini, dan kamu mendengarkan suaraku sekarang. Ini bukan kebetulan. Tidak ada satu langkah pun dalam hidup seseorang yang terjadi tanpa izin dan pengaturan dari Allah. Termasuk kehadiranmu di sini pada detik ini. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan lewat hatimu. Ada sesuatu yang ingin Allah kuatkan. Dan mungkin, lewat video ini Allah sedang menunjukkan arah tentang seseorang yang tengah kamu pikirkan. Sahabat Ashifa, sebelum kita mulai perjalanan panjang ini, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan, dan niatkan bahwa hari ini kamu ingin menerima kebaikan. Kamu ingin menerima jawaban. Kamu ingin menerima tanda-tanda Allah. Dan agar energi positif kita menyatu, aku ajak kamu untuk mengetik angka 77 di kolom komentar sekarang. Angka 77 itu simbol bahwa kita sedang menyalurkan energi baik, simbol bahwa hati kita siap untuk dibimbing Allah. Ketik 77 untuk membuka pintu petunjuk yang lebih jelas. Sekarang, mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar namun paling sering kamu abaikan. Pernahkah kamu merasa bahwa ada seseorang yang datang dalam hidupmu bukan untuk menjadi singgah sementara, tetapi seperti memiliki peran yang lebih besar daripada yang kamu sadari? Kamu tidak memilihnya secara sadar, tetapi hatimu selalu kembali padanya. Kamu mencoba menjauh, tetapi takdir justru memantulkan namanya kembali di saat yang tidak kamu duga. Dan setiap kali kamu merenung, kamu selalu menemukan bahwa Allah seperti ingin menunjukkan sesuatu lewat kehadirannya. Di bagian pertama ini, aku akan mengajakmu masuk ke ruang batin. Ruang sunyi yang biasanya tidak sempat kamu buka karena sibuk dengan kenyataan sehari-hari. Ruang yang menyimpan jawaban tentang kenapa seseorang terasa lebih istimewa dibanding yang lain. Ruang yang hanya bisa dibuka kalau kamu mendengarkan dengan hati yang tenang. Maka mari kita masuk ke dalamnya perlahan. Sahabat Ashifa, kau tahu bahwa dalam urusan jodoh, Allah tidak menulis takdir dengan tinta yang rumit. Allah menulisnya dengan tanda. Tanda yang lembut, tanda yang sederhana, tanda yang bisa dirasakan bahkan ketika mata tidak melihatnya. Tanda yang paling pertama inilah yang sering muncul sebelum tanda-tanda lainnya menguat. Dan tanda pertama seseorang mungkin menjadi jodohmu adalah ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa kamu jelaskan. Ketenangan yang hadir bukan karena dia sempurna, tetapi karena Allah menitipkan rasa aman untukmu melalui dirinya. Ketenangan adalah bahasa yang Allah gunakan agar hatimu mengenali seseorang tanpa perdebatan. Kamu tahu kamu tidak sedang memaksakan diri. Kamu tahu kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu tahu kamu tidak sedang meyakinkan dirimu sendiri. Kamu tidak memaksa rasa itu datang. Rasa itu datang dengan sendirinya. Setiap kali kamu berbicara dengannya, kamu merasa seperti pulang. Setiap kali kamu melihatnya tersenyum, kamu merasa seperti hidupmu lebih ringan. Setiap kali kamu memikirkan masa depan dengannya, kamu merasa tidak takut. Bahkan ketika ada masalah sekalipun, kamu tidak merasa ingin pergi. Kamu merasa ingin memperbaiki. Itu bukan hal kecil. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sesuatu yang muncul dari pikiranmu sendiri. Itu adalah ketenangan yang Allah letakkan di hatimu sebagai bentuk petunjuk. Banyak orang memiliki hubungan, tetapi tidak memiliki ketenangan. Banyak orang merasa dicintai, tetapi tetap gelisah. Banyak orang mendapat perhatian, tetapi tidak diberi rasa aman. Maka ketika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu tenang, hatimu harus peka. Karena itu adalah awal dari jawaban panjang yang Allah ingin sampaikan. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Bayangkan seseorang yang saat ini hatimu sedang arahkan. Apakah ketika kamu memikirkannya kamu merasakan ketenangan itu? Apakah ada rasa damai yang tidak kamu temukan pada orang lain? Apakah kamu merasa bahwa dia bukan hanya singgah, tetapi seperti bagian penting dari perjalananmu? Jika iya, jangan abaikan tanda itu.
Karena tidak semua hati diberi ketenangan seperti itu. Allah hanya memberikannya kepada hati yang sedang dituntun menuju seseorang yang tepat. Namun sahabat Ashifa, perjalanan kita tidak berhenti pada ketenangan saja. Karena setelah ketenangan, ada tanda lain yang mengalir secara alami dan menjadi penguat bahwa hubungan ini bukan asal ada, bukan sekadar kebetulan, tetapi sesuatu yang memang Allah susun untukmu. Ini yang akan kita bahas pada bagian kedua nanti. Maka pastikan kamu mendengarkan sampai akhir, karena bagian 1, 2, 3, dan kesimpulan akan menyatu menjadi pemahaman penuh tentang apakah dia adalah seseorang yang Allah siapkan untukmu atau hanya bagian dari proses sebelum kamu bertemu yang sebenarnya. Sebelum kita lanjut ke bagian 2 nanti, ketik 77 sekali lagi di komentar untuk menguatkan energi positifmu. Kita bersiap untuk masuk ke tanda berikutnya. Tanda yang akan membuka lebih banyak ruang dalam hatimu untuk mengenali takdir Allah. Jika kamu sudah siap melanjutkan, cukup katakan lanjutkan. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah kita membahas tentang ketenangan sebagai tanda pertama, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Bagian kedua ini adalah perjalanan batin yang semakin mendekatkanmu pada jawaban yang mungkin selama ini kamu cari. Karena pada tahap ini, kamu tidak hanya merasakan ketenangan, tetapi mulai melihat perubahan dalam hidupmu. Perubahan yang muncul bukan karena paksaan, tetapi karena Allah sedang menata hatimu lewat seseorang yang hadir dalam hidupmu. Aku ingin kamu fokus, tenangkan pikiranmu, rasakan setiap kata sebagai pesan yang sampai tepat ke titik terdalam dalam hatimu. Kita akan berbicara tentang tanda kedua dan ketiga. Kedua tanda ini seringkali luput dari perhatian banyak orang, padahal justru menjadi bukti kuat bahwa Allah sedang mengatur skenario terbaik untukmu. Sahabat Ashifa, tanda kedua seseorang mungkin jodohmu adalah ketika kehadirannya membuatmu menjadi lebih baik sebagai manusia. Bukan karena dia mengaturmu dengan keras, bukan karena dia menuntutmu, bukan karena dia menekanmu, tetapi karena Allah memakai dirinya untuk mengangkat derajatmu. Ketika seseorang adalah jodoh yang Allah takdirkan, dia tidak membuatmu menjauh dari Allah. Justru sebaliknya, kehadirannya membuatmu lebih sadar pada kebaikan, lebih lembut pada sesama, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, dan lebih terbuka pada perubahan. Perhatikan baik-baik hubungan yang kamu jalani atau seseorang yang sedang dekat denganmu sekarang. Apakah sejak mengenalnya kamu berubah menjadi lebih baik? Apakah hatimu menjadi lebih sabar ketika berbicara dengannya? Apakah kamu jadi lebih sopan, lebih menghargai waktu, lebih menjaga diri, atau bahkan lebih rajin berdoa kepada Allah agar segalanya diberi kemudahan? Jika iya, itu bukan perubahan kecil. Itu adalah tanda besar. Karena perubahan yang datang dari Allah selalu terasa lembut, tidak dipaksakan, dan membuat hatimu nyaman menjalani prosesnya. Banyak orang datang dalam hidup kita. Ada yang membuat kita jauh dari kebaikan. Ada yang membuat hati gelisah. Ada yang membuat kepala penuh kekhawatiran. Ada juga yang membawa kita pada hal yang sia-sia. Tetapi seseorang yang Allah kirimkan sebagai jodoh justru membuatmu semakin menghargai hidupmu. Dia tidak menarikmu menjauh dari Allah. Dia mendekatkanmu dengan cara yang paling sederhana. Kadang melalui ucapannya, kadang melalui sikapnya, kadang melalui ketulusannya, bahkan kadang melalui cara dia menghormatimu. Sahabat Ashifa, ingat satu hal, orang yang tepat tidak mengubahmu dengan drama. Orang yang tepat mengubahmu dengan ketulusan. Jika kamu merasa hidupmu menjadi lebih baik sejak mengenalnya, maka simpan tanda itu di hatimu. Karena itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa seseorang itu hadir bukan sebagai angin lalu, tetapi sebagai pemilik peran dalam perjalanan panjangmu. Sekarang kita masuk pada tanda ketiga. Tanda yang seringkali paling terasa namun paling sedikit disadari. Tanda ini muncul dalam bentuk perhatian yang tidak berlebihan, tetapi sangat tulus. Dalam bentuk kesederhanaan, bukan kemewahan. Dalam bentuk kehadiran, bukan sekadar janji. Tanda ketiga bahwa seseorang mungkin jodohmu adalah ketika dia menghargaimu dengan cara yang tidak membuatmu merasa kecil.
Dia tidak merendahkanmu saat kamu sedang dalam titik terlemah. Dia tidak memanfaatkan kelemahanmu. Dia tidak mempermainkan kesabaranmu. Orang yang Allah siapkan sebagai jodohmu biasanya memiliki kemampuan alami untuk menjaga hatimu tanpa kamu minta. Dia tidak menyakitimu dengan sengaja. Dia tidak mempermainkan waktumu. Dia tidak memberikan harapan palsu. Dia tidak datang hanya saat butuh. Dia hadir karena ingin, bukan karena terpaksa. Dia hadir karena Allah menggerakkan hatinya, bukan karena agenda dunia. Perhatikan sikapnya. Apakah dia berbicara padamu dengan hormat? Apakah dia mendengarkanmu ketika kamu sedang menjelaskan sesuatu yang sederhana? Apakah dia tidak menghilang tiba-tiba? Apakah dia berusaha membuatmu merasa dihargai sebagai manusia? Jika iya, kamu harus tahu bahwa itu bukan hal kecil. Banyak orang bisa mencintai, sedikit yang bisa menghargai. Dan jodoh adalah tentang dua hal sekaligus. Cinta dan penghargaan. Sahabat Ashifa, pada tanda kedua dan ketiga ini, hubungan yang kamu jalani mulai terasa memiliki arah. Kamu mulai memahami bahwa hubungan bukan sekadar dua hati yang saling menyukai. Hubungan yang Allah berkahi adalah hubungan yang membawa dua hati menuju kebaikan. Bukan menuju masalah, bukan menuju kegelisahan, dan bukan menuju kebingungan tanpa arah. Apa yang harus kamu perhatikan sekarang adalah bagaimana tanda ini mengalir. Ketenangan mengalir menuju perubahan diri yang lebih baik. Perubahan diri mengalir menuju penghargaan. Dan penghargaan mengalir menuju hubungan yang semakin kuat tanpa harus kamu paksa. Semua terjadi natural. Semua terjadi dalam ritme yang Tuhan ciptakan. Semua berjalan selaras dengan kehendak Allah. Di bagian kedua ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Ingat kembali perjalananmu bersama seseorang itu. Ingat percakapan pertama kalian. Ingat bagaimana dia memperlakukanmu saat kamu lemah. Ingat bagaimana dia membuatmu ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik. Ingat bagaimana hatimu selalu merasa lebih hidup saat berbicara dengannya. Semua kenangan itu bukan sekadar cerita. Semua itu adalah potongan tanda yang jika kamu rangkai, hasilnya akan membentuk arah besar dari takdirmu. Sahabat Ashifa, sekarang aku ingin kamu menyalurkan energi positif lagi. Ketik angka 77 di komentar untuk menguatkan hatimu. Untuk meyakinkan dirimu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang Allah berkahi. Ketik 77 sebagai bentuk syukur atas tanda-tanda yang Allah berikan. Ketik 77 sebagai bukti bahwa kamu siap menerima takdir yang baik. Setelah tanda ketenangan, perubahan diri, dan penghargaan, kita akan masuk ke bagian ketiga. Bagian yang akan menjelaskan dua tanda terakhir. Tanda yang lebih dalam, tanda yang lebih kuat, tanda yang akan menjawab pertanyaan besarmu tentang apakah dia benar-benar jodohmu atau hanya bagian dari proses. Jika kamu siap melanjutkan ke bagian ketiga, tulis saja satu kata. Lanjutkan. Sahabat Shifaul Qalbi, kita sudah melewati dua tanda besar yang Allah titipkan sebagai petunjuk dalam urusan jodoh. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Karena tanda yang akan kita bahas di bagian ketiga ini adalah tanda yang paling dalam, paling kuat, dan paling sering Allah hadirkan ketika dua hati memang sedang diarahkan menuju takdir yang sama. Tanda ini bukan hanya tentang perasaan, bukan hanya tentang sikap, tetapi tentang bagaimana Allah mengatur keadaan demi mempertemukan dua hati pada waktu yang tepat. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku ingin kamu kembali menyiapkan hatimu. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Rasakan bahwa apa yang kamu dengarkan hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang hidupmu. Bukan sekadar konten, bukan sekadar motivasi. Ini adalah cara Allah berbicara lewat bisikan hati dan tanda-tanda yang Ia letakkan sepanjang hidupmu. Agar energi positif tetap mengalir dari awal hingga akhir, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang. Kita samakan energi. Kita satukan niat bahwa kita sedang mencari kebenaran yang Allah ridai. Sahabat Ashifa, tanda keempat seseorang mungkin jodohmu adalah ketika hubungan kalian selalu menemukan jalan untuk kembali, meskipun sempat menjauh.
Ada hubungan yang cukup sekali hilang, lalu lenyap selamanya. Ada hubungan yang sekali bertengkar, hatinya langsung mati dan tidak pernah bisa hidup kembali. Tetapi ada juga hubungan yang diuji dengan jarak, diuji dengan salah paham, diuji dengan kesibukan, diuji dengan waktu, tetapi setiap kali kalian menjauh, ada saja cara yang membuat kalian kembali terhubung. Itu bukan tentang kebetulan. Itu bukan tentang perasaan masa lalu. Itu bukan tentang siapa yang lebih keras mempertahankan. Itu tentang bagaimana Allah menggerakkan keadaan agar kalian saling menemukan lagi. Allah mempertemukanmu dengan seseorang bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menguatkan. Jika hubungan kalian selalu kembali pada titik yang sama, meskipun berkali-kali diuji, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang Allah masih ingin kalian pelajari satu sama lain. Ada sesuatu yang Allah ingin selesaikan, bukan tinggalkan. Perhatikan baik-baik, apakah setiap kali kalian berjarak, tiba-tiba ada hal yang membuat kalian bertemu lagi? Apakah ketika kamu berusaha melupakannya, justru Allah menghadirkan namanya dalam bentuk cerita, mimpi, kabar, atau kehadiran kecil yang tidak kamu duga? Apakah setiap kali kamu merasa hubungan itu selesai, selalu ada percikan kecil yang membuatmu kembali berpikir bahwa mungkin Allah belum menutup ceritanya? Jika iya, itu adalah tanda kuat, karena hubungan yang bukan takdirmu justru akan Allah jauhkan. Dia akan memudahkanmu pergi, dia akan memudahkanmu melupakan. Tetapi jika seseorang terus kembali dalam hidupmu dengan cara yang sulit kamu jelaskan, berarti ada hal besar yang Allah rancang dari pertemuan itu. Allah tidak pernah menyambungkan dua hati secara sia-sia. Sekarang kita masuk ke tanda kelima, tanda terakhir sekaligus yang paling dalam. Tanda ini bukan tentang rasa suka, bukan tentang kenyamanan, bukan tentang kebiasaan. Tanda ini adalah tentang doa. Tanda kelima bahwa seseorang mungkin jodohmu adalah ketika tanpa kamu sadari, setiap kali kamu berdoa kepada Allah tentang masa depanmu, wajahnya seperti ikut terselip dalam doa itu. Kamu mungkin tidak menyebut namanya setiap hari. Kamu mungkin tidak meminta untuk bersatu secara spesifik. Tetapi setiap kali kamu memohon pasangan yang baik, pasangan yang membuatmu tenang, pasangan yang menghargaimu, pasangan yang mendekatkanmu kepada Allah, bayangannya selalu muncul sebagai sosok yang cocok dengan pesan hatimu. Ketika Allah ingin menunjukkan jodohmu, Ia akan menggerakkan hatimu untuk mendoakan seseorang tanpa kamu sadar. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena doa itu mengalir dengan sendirinya. Kamu tidak malu mendoakannya. Kamu tidak berat menyebut namanya dalam sujudmu. Dan bahkan jika hubungan kalian tidak sempurna, kamu tetap ingin Allah menjaga dirinya. Itu adalah bentuk rasa yang tidak diarahkan oleh ego, tetapi diarahkan oleh rahmat Allah. Jika seseorang bukan takdirmu, hatimu sulit mendoakannya. Kamu akan malas, kamu akan merasa aneh, atau kamu akan merasa terpaksa. Tetapi ketika seseorang adalah potongan takdirmu, kamu bisa menyebut namanya dalam doa dengan sangat mudah. Karena Allah sudah menaruhnya sebagai bagian dari perjalanan jiwamu. Sahabat Ashifa, tanda keempat dan kelima ini adalah tanda yang sangat halus tetapi sangat kuat. Jika seseorang selalu kembali dalam hidupmu meskipun sempat menjauh, dan jika kamu bisa mendoakannya dengan tulus tanpa beban, berarti Allah memang sedang memberimu sinyal tentang sesuatu yang besar. Dan sinyal ini biasanya muncul sebelum Allah menata jalan kalian agar lebih dekat, lebih dewasa, dan lebih siap menjalani kehidupan bersama. Sekarang, coba kamu lihat perjalananmu selama ini. Lihat hubungan yang pernah datang lalu pergi. Ada yang mudah hilang, ada yang tidak meninggalkan bekas apapun, ada yang menghilang tanpa pernah kembali. Tapi ada satu yang selalu muncul lagi. Meski dengan cara yang tidak kamu prediksi. Dan entah kenapa, setiap kali kamu memikirkannya, hatimu tidak merasa berat. Kamu merasa bahwa dia bagian yang tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupanmu. Lalu lihat doa-doamu. Ingat sujud-sujudmu yang paling jujur. Ingat saat kamu memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Apakah bayangannya ikut hadir dalam doa-doa itu?
Apakah kamu merasa bahwa jika dia yang Allah takdirkan, kamu siap menerimanya? Apakah kamu merasa bahwa hatimu tidak keberatan jika hidup bersamanya di masa depan? Jika jawabannya iya, maka kamu sedang memegang tanda besar. Sahabat Ashifa, bagian ketiga ini adalah bagian yang menyatukan semua tanda sebelumnya. Ketenangan dari tanda pertama mengalir menuju perubahan diri dari tanda kedua. Perubahan diri mengalir menuju penghargaan dari tanda ketiga. Setelah itu, hubungan yang selalu kembali, dan doa yang selalu menyentuh namanya menjadi puncak dari semua tanda. Sekarang aku ingin kamu menulis angka 77 lagi di komentar untuk menegaskan energi positif yang sudah kita bangun sejak awal. Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian akhir. Bagian di mana semua tanda ini akan disimpulkan menjadi satu jawaban yang mungkin selama ini kamu nantikan. Bagian yang akan membuatmu sadar apakah dia adalah seseorang yang harus kamu jaga atau seseorang yang harus kamu lepaskan dengan baik.